sudah bagus sekali Bu. Kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu Yesi sudah mempelajari modul 22? Sudah Pak. Apa yang dipelajari pada modul tersebut Bu? Tentang pembelajaran sosial emosional, membangun kembali pendekatannya, membangun emosi anak-anak seperti itu Pak. Jadi kita fokus kepada hal-hal emotional question kepada anak-anak, bukan lagi fokus utamanya ke IQ Pak, tapi ke emosinya anak-anak. Dari emosi, setelah mentalnya terbentuk dengan bagus, baru kita ke IQ-nya seperti itu Pak, kemampuan kecerdasannya seperti itu Pak. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bu Yesi? Iya, baru merencanakan Pak. Saya baru membuat RPP yang berdiferensiasi dan mengarah kepada sosial emosional, karena ini masih proses ujian semester. Insya Allah di semester genap akan saya laksanakan dengan penuh Pak, seperti itu. Oh iya. Terus apa harapan Ibu setelah menerapkan PSE di kelas yang Ibu Yesi ampu? Baik Pak. Harapan saya setelah saya menerapkan PSE dan KSE di kelas yang saya ampu, anak-anak kembali ke citrah dirinya yang sebenarnya, yaitu menjadi anak-anak yang baik, saling mencintai, saling menyayangi, punya rasa simpati, punya rasa empati yang tinggi dengan gurunya dan dengan teman-teman kelasnya dan teman-teman sekolahnya Pak. Jadi anak saya bisa, anak-anak yang saya ajarkan bisa tumbuh bersama, bisa hebat bersama, bisa berkolaborasi bersama, seperti itu Pak. Menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Untuk yang terakhir sebelum penutup Bu Yesi, masalah keterlaksanaan tahapan Bagja. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya. Pelaksanaan metode Bagja sudah saya laksanakan dengan baik Pak, dan sudah ada perubahan yang luar biasa. Dari visi saya sebagai guru penggerak, alhamdulillah ini selaras dengan sekolah kami yang merupakan sekolah penggerak, seperti itu Pak. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Memperoleh hasil yang sesuai belum Pak, tapi kira-kira sudah menuju kesesuaian itu Pak. Mungkin sudah 80% seperti itu Pak. Oh ya. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi itu? Oh ya, tantangan yang saya hadapi dalam mencapai visi guru penggerak itu adalah ada beberapa, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, ada beberapa kesamaan. Ada beberapa guru-guru teman sejawat, tapi tidak seluruhnya Pak. Ada 2 atau 3 orang teman sejawat yang mencibir apa yang saya lakukan, yang tidak mensupport apa yang saya lakukan. Nah itu saya tidak menganggap sebagai kesulitan, saya itu menganggap tantangan. Mungkin nanti kedepannya saya akan mendekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, menyampaikan tujuan saya dengan baik kepada rekan sejawat. Mungkin nanti setelah disampaikan dengan baik, itu tidak lagi menjadi tantangan Pak, tapi itu menjadi supporter di sekeliling saya. Luar biasa itu Bu, ya. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu Yesi sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Ya, yang harus saya perbaiki Pak adalah manajemen kolaborasi bersama teman-teman saya. Itu saya yakin dengan manajemen berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pihak sekolah dan dengan siswa.
yang terakhir adalah dengan orang-orang yang mendukung program sekolah ini, Pak. Saya yakin dengan berkolaborasi bersama mereka, maka visi saya sebagai guru penggerak akan terlaksana dengan optimal ke depannya. Oh ya, terima kasih Bu Yesi atas tanggapannya, atas masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Luar biasa sekali ya. Terus bagian penutup Bu Yesi, apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal yang menarik yang saya dapatkan adalah banyak hal yang tadinya saya pikir tidak bisa saya lakukan. Setelah pendampingan bersama Pak Ferdi, saya bersemangat melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa saya lakukan. Saya yakin saya bisa setelah dibimbing oleh Pak Ferdi hari ini. Seperti itu, Pak. Apa yang membuat Ibu Yesi menarik menurut Ibu Yesi masalah pendampingan? Iya, pendampingannya, proses pendampingannya sangat santai, sangat nyaman. Saya bisa bertanya dan Pak Ferdi bisa memberikan jawaban yang saya tanyakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi kesulitan saya bisa teratasi. Seperti itu. Ini lebih fokusnya lagi Bu Yesi, atas tanggapan Bu Yesi, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping ke kegiatan pendampingan berikutnya? Pendampingan yang sudah Bapak lakukan bersama saya itu sudah sangat maksimal, luar biasa Pak, sangat bagus. Tapi sedikit keinginan saya ini Pak, kalau pendampingan berikutnya kalau bisa waktunya pagi hari Pak. Jadi kondisi sekolah masih ramai Pak. Yang kedua tidak sepi, yang ketiga tidak panas di sini. Iya, seperti itu. Ya, nanti Pak usahakan untuk pendampingan individu 4, 5, dan 6 Pak usahakan di pagi hari yang tidak mengganggu jam belajar. Terima kasih Bu Yesi untuk pendampingan individu 3 ini. Data-data yang saya dapatkan dari Bu Yesi luar biasa. Dan saya kalau data lengkap seperti ini Bu Yesi, enak untuk buat laporannya. Iya, karena saya juga diberi tanggung jawab untuk memberikan laporan untuk pendampingan individu maupun di lokal. Terima kasih Bu Yesi. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.